Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada video kali ini kita akan menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Pertama, kita akan menyimpulkan dan mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan dari materi modul 3.2 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin pembelajaran yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran murid di sekolah. Cara mengimplementasikannya di dalam kelas dengan memanfaatkan ruangan, memfasilitasi murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu mengelola sumber daya di kelas, dan memanfaatkan sumber finansial kelas. Di lingkungan sekolah, diimplementasikan dengan cara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, membentuk komunitas praktisi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, memanfaatkan lingkungan yang belum dikelola, dan menggunakan sumber finansial untuk keperluan sekolah. Dan di luar sekolah, mengimplementasikannya dengan cara membangun relasi dengan masyarakat, bekerjasama dengan orang tua murid, bekerjasama dengan pihak luar instansi, dan peduli terhadap perkembangan adat dan kebudayaan wilayah setempat. Berikut adalah penjelasan dan contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 7 modal utama seperti modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Sebagai contoh, untuk menunjang pembelajaran fisika tentang energi listrik, murid dapat diajak untuk mengamati berbagai sumber listrik di sekolah. Selain itu, mengamati peralatan di sekolah yang membutuhkan energi listrik seperti lampu, televisi, kipas angin, komputer, kulkas, solder listrik, dan lain-lain. Di samping itu, murid juga diajak untuk menghitung banyaknya energi listrik dan rekening yang dibayarkan selama 1 bulan. Sasaran pengamatan adalah pada meteran listrik, beban peralatan listrik, dan truk pembelian token listrik. Beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain adalah sebagai berikut. Hubungan modul 3.2 dengan modul lain. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak dapat menjadikan proses pembelajaran lebih berkualitas untuk memerdekakan murid dalam belajar. Modal sosial. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan keyakinan kelas, maka dapat memperkuat kompetensi sosial dan emosional murid untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dan juga untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Modal fisik. Sarana dan prasarana di sekolah yang dikelola dengan baik dapat menunjang pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid dalam belajarnya. Modal lingkungan atau alam. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk menunjang pembelajaran yang kreatif, misalnya taman, lapangan, sungai, bendungan, hutan, sawah, ladang, jalan raya, dan lain-lain. Modal politik. Proses menuntun murid dalam rangka memberikan pengaruh positif dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, puskesmas, koramil, pemerintah desa, kecamatan, dunia usaha, dan lain-lain. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah dapat dimanfaatkan sebagai upaya
pembentukan karakter baik murid. Keragaman karakter murid di sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk modal awal penyelenggaraan pembelajaran berdiferensial. Sedangkan modal finansial adalah tersedianya dana pendidikan di sekolah dapat menunjang kebutuhan sarana dan prasarana belajar murid. Berkaitan modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1 dengan memanfaatkan modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, dan modal politik, maka guru dapat menuntun proses tumbuh kembang murid untuk menjadikan murid yang merdeka dalam belajarnya. Pada modul 1.2 dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, maka dapat menguatkan peran-peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Pada modul 1.3, guru sebagai agen perubahan dapat memanfaatkan modal sosial dalam menggerakkan komunitas sekolah untuk mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan pada modul 1.4, guru membutuhkan modal sosial, modal lingkungan, modal politik dalam menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi serta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter baik murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Selain itu, guru menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif pada pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya, di mana komunitas ini dibentuk dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Sedangkan pada modul 2.3 adalah pemimpin hendaknya memiliki dan menerapkan paradigma berpikir coaching untuk berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi mereka sejawat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pada modul 2.2, kompetensi sosial dan emosional guru sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan sumber daya yang berbasis aset untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Sekolah sebagai ekosistem sekaligus institusi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebajikan merupakan acuan utama dalam pengambilan keputusan yang berbasis etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini dan pemikiran yang berubah pada diri saya adalah: sebelumnya saya berpikir bahwa aset adalah benda fisik yang dimiliki oleh sekolah untuk mengembangkan sumber daya. Pola pikir pengembangan seringkali mendasarkan pada pemikiran berbasis kekurangan sehingga tercipta suasana yang negatif. Ternyata aset dapat berupa benda abstrak maupun konkret. 7 aset utama yang saya pahami adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal agama atau budaya, modal politik, dan modal finansial. Pola pikir pengembangan sumber daya yang dapat menghadirkan suasana positif adalah berpikir berbasis aset. Untuk itu, perlu kita mengenali lebih optimal tentang aset di sekolah. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya adalah: 1. Memahami 7 aset utama dalam mengelola sumber daya di sekolah. 2. Guru yang berkompeten merupakan aset manusia yang berkualitas. 3. Murid yang beragam merupakan tantangan sekaligus aset untuk mengasah kreativitas dan inovasi guru demi menciptakan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan murid di masa depan. Dan keempat, menerapkan pola pikir berbasis aset daripada berpikir berbasis kekurangan.